Sebetulnya, dari tekstur pun, margarin memiliki bentuk yang lebih padat dibandingkan butter, dan dari segi warna, margarin memiliki warna sedikit kuning, sedangkan butter biasanya berwarna agak putih. Fungsi asam lemak omega ini mencegah terjadinya peradangan pada tubuh kita dan melancarkan peredaran darah pada tubuh. Di sini siapa yang masih bingung dengan perbedaan butter dan margarin dan masih suka menyebut butter dan margarin itu sama, atau mungkin masih suka tertukar menyebut butter dan margarin? Meskipun memiliki bentuk yang sama, butter dan margarin itu sangat berbeda loh, mulai dari bahan pembuatannya sampai kandungan gizinya. Nah loh, jadi sebenarnya apa perbedaannya? Simak video ini sampai akhir ya. Kali ini, channel Atur Pola Makanmu akan membahas mengenai perbedaan butter dan margarin. Perhatikan baik-baik, jangan sampai salah lagi. Pertama-tama, kamu harus tahu bahwa bahan baku margarin dan butter itu berbeda. Margarin terbuat dari lemak nabati, biasanya sih menggunakan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa tersebut kemudian akan melewati proses hidrogenasi, yakni mengubah minyak yang tadinya berbentuk cair menjadi minyak padat. Sebetulnya, dari tekstur pun, margarin memiliki bentuk yang lebih padat dibandingkan butter, dan dari segi warna, margarin memiliki warna sedikit kuning, sedangkan butter biasanya berwarna agak putih. Nah, lalu bagaimana dengan butter? Butter memiliki bentuk yang lebih lembut dan mudah meleleh dibandingkan margarin. Sedangkan bahan baku utama butter adalah lemak yang terdapat pada susu sapi. Meskipun ada juga jenis susu lain seperti susu domba, kambing, atau kerbau. Proses pembuatan butter yakni proses pasteurisasi, yaitu susu yang dipanaskan untuk kemudian dipisahkan bagian lemak dan airnya. Lemak tersebut dipadatkan sehingga terbentuklah butter. Nah, yang biasa kita sebut mentega itu sebenarnya adalah butter. Butter juga memiliki varian dengan rasa sedikit asin seperti margarin, yang disebut salted butter, dan unsalted butter yang memiliki rasa yang tawar. Nah, sekarang udah nggak akan salah lagi kan untuk membedakan mana butter atau mentega dan mana margarin? Kemudian, manakah di antaranya yang lebih sehat? Karena terbuat dari minyak nabati, margarin memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Margarin juga tidak memiliki kandungan kolesterol dan lemak jenuh yang tinggi, tapi justru memiliki lemak tak jenuh ganda dan tak jenuh tunggal. Namun, margarin umumnya memiliki banyak bahan di dalamnya. Perusahaan manufaktur makanan menambahkan garam dan senyawa lainnya untuk menjaga rasa dan teksturnya. Dan seperti yang kita ketahui, margarin dalam pembuatannya juga mengalami proses hidrogenasi, yang mana proses ini menambahkan gas hidrogen pada ikatan rangkap dari asam lemak dengan bantuan katalis nikel. Akibat proses hidrogenasi pada lemak tersebut, margarin justru lebih banyak mengandung lemak trans yang sangat tinggi. Nah, yang berbahaya pada margarin adalah kandungan lemak transnya yang bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat tanpa mengimbanginya dengan kolesterol baik. Tentunya lemak trans ini malah justru meningkatkan resiko penyakit jantung, kolesterol tinggi, dan juga stroke. Jika masih mau mengkonsumsinya, kamu mungkin bisa mencari margarin yang kandungan lemak transnya paling rendah. Kalau bisa, mencari yang sama sekali tidak ada. Tapi jika komposisi margarin mengandung sebagian minyak terhidrogenasi, maka sudah pasti margarin tersebut mengandung lemak trans, meskipun pada label kemasan kandungan lemak transnya 0 gram. So, hati-hati ya, jangan sampai tertipu oleh produsen manufaktur makanan. Lalu bagaimana dengan butter? Butter memiliki kandungan lemak jenuh yang tinggi. Banyak peneliti yang bilang, lemak jenuh itu berbahaya bagi tubuh karena dapat meningkatkan kolesterol jahat. Butter memang meningkatkan kolesterol LDL, tapi butter tidak mempengaruhi kadar kolesterol baik pada tubuh, dan penelitian membuktikan tidak ada korelasinya konsumsi lemak jenuh pada risiko penyakit jantung dan stroke. Dan yang perlu diketahui, pada peternakan sapinya yang diberi makan rumput atau grass feed, konsumsi butter bisa menurunkan resiko penyakit jantung. Hal ini terjadi karena produk susu dari sapi yang diberi makan rumput
mengandung asam lemak omega 3 yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, fungsi asam lemak omega ini mencegah terjadinya peradangan pada tubuh kita dan melancarkan peredaran darah pada tubuh karena meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, butter juga mengandung vitamin E yang dapat menyokong kesehatan jantung dan bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari radikal bebas, juga vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit, fungsi imun, dan penglihatan yang sehat. Butter juga sangat dianjurkan untuk anak-anak dan bayi yang memulai MPASI atau makanan pendamping ASI. Makanya, saat ini, mungkin bagi para ibu-ibu seringkali mendengar bahwa minyak pengganti MPASI sangat disarankan untuk menggunakan butter. Kenapa? Karena tak hanya vitamin A dan E, butter juga mengandung vitamin K2 yang sangat direkomendasikan bagi pertumbuhan pada anak-anak, terutama untuk kesehatan tulang dan giginya. Pada anak-anak, vitamin K2 yang terdapat dalam butter memiliki menaquinone yang memiliki peran dalam menjaga kepadatan tulang dengan mengikat kalsium dengan jaringan tulang sehingga membantu pembentukan struktur tulang dan gigi pada anak agar tumbuh dengan baik. Juga membentuk struktur pada gigi anak agar memiliki gigi yang sehat dan memiliki struktur yang baik. Hal ini tentunya bisa mencegah anak-anak memiliki gigi yang berantakan saat dewasa nanti. Selain itu, pada orang dewasa juga vitamin K2 bisa mencegah resiko penyakit osteoporosis maupun patah tulang. Selain itu, vitamin K juga dapat mencegah resiko penyakit kanker dan meningkatkan sistem imun. Butter adalah pilihan yang lebih sehat dibandingkan dengan margarin dan pengganti lemak yang telah diproses lainnya. Dari segi rasa, pemberian unsalted butter pada anak-anak atau bayi, dan juga orang dewasa tentunya, membuat makanan lebih beraroma dan lebih lezat. Jadi bagaimana? Lebih baik margarin atau butter? Bisa disimpulkan sendiri ya. Demikian video mengenai perbandingan butter versus margarin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Pastikan kamu sudah subscribe channel Atur Pola Makanmu, lalu jangan lupa komen di bawah, tulis komentar, saya sudah subscribe, dan tuliskan pertanyaan seputar dietnya. Nantinya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan atau komentar terbaik dari kamu agar kamu mendapatkan jawaban yang tepat. Komen juga topik apa yang ingin kami bahas di channel ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa share video ini ke teman-teman, pasangan, dan juga keluargamu supaya mereka nggak ketinggalan informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya.